salah satu penyakit hati ini adalah hasad, iri, ya. Nah ini yang akan membuat dada itu sempit. Maksudnya adalah hasad itu tidak bisa melihat satu kelebihan pada orang kecuali dia cemburu. Kenapa orang ini begitu? Kenapa dia tampan, kenapa dia cantik, kenapa dia pintar, kenapa dia kaya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa dia nikah sama itu, kenapa dia punya anak sekian orang, kenapa anaknya bisa lulus. Semuanya pertanyaan kenapanya adalah iri melihat keadaan orang. Dan ini penyakit hati yang luar biasa, ya. Ini dalam Islam dilarang. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yang ini diangkat oleh Imam Madzabi rahimahullah, dimasukkan dalam kategori dosa besar, ya. Hati-hati kalian dengan hasad, iri yang seperti ini, karena dia akan memakan pahala kalian. Amal soleh kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi pelan-pelan akan hilang. Kenapa hilang? Karena kalau kita hasad pada orang, kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka dengan itu, secara otomatis kita sudah mempersiapkan amal kita untuk dibayar kepada dia. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa tenang hidupnya karena semuanya penuh dengan iri dan dengki. Nah ini yang dilarang oleh ulama. Menurut jumhur ulama, bahwasanya hasad yang haram ini itu adalah iri yang diikuti dengan berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nikmat ini bisa berupa harta, kedudukan, ilmu, kelebihan fisik, keturunan, atau apa saja di sekitarnya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan jumhur ulama juga menukil atau mengungkapkan tentang masalah hasad itu seperti apa. Di antaranya ada salah satu ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawalin ni'ami an sahibiha. Hasad itu yang dilarang adalah karena seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dia selalu merasa cemburu, kenapa orang itu diberikan, kenapa saya tidak diberikan, kenapa dia menikah sama orang itu, kenapa bukan sama saya, kenapa orang itu punya anak sekian, kenapa saya tidak, kenapa orang itu punya jabatan itu, kenapa saya tidak, dan seterusnya. Dan dia berharap nikmat itu hilang dari dia. Jadi misalnya kalau orang itu sakit kah, dipecat di jabatannya kah, dia gembira sekali. Nah seperti itulah. Nah ini yang dimaksudkan dengan penyakit hati yang berbahaya sekali, karena pasti dia akan menyempitkan dada di saat orang itu tidak hilang nikmat darinya. Misalnya orang itu tetap, malah ketampanannya, kecantikannya tetap terjaga, hartanya tetap terjaga, jabatannya, maka dia akan terus dongkol ya hatinya, karena memang tidak bisa menerima kejadian tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-hasadu huwal bughdu wal qarahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Itu kurang lebih gambaran ulama tentang definisi hasad itu sendiri. Dan larangan hasad cukup banyak. Dari dalilnya berhubungan dengan masalah ini tidak dibolehkan. Di antaranya hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2564 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Larangan pertama, jangan saling hasad atau iri dan dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Cocok beli, nggak cocok ya sudah, nggak usah dijatuhkan atau jelek-jelekan. Wala tabaghadu, dan jangan juga kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan kalian saling mendiamkan atau memusuhi, musuh-musuhan, ya tidak saling ngobrol, tidak saling tegur-teguran. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan juga seseorang dari kalian bertransaksi atau jual beli di atas transaksi saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah semua hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkannya dalam kondisi ya tidak diboleh kebutuhan padahal kita mampu ya. Wa la yakdzibuhu, dia tidak boleh berdusta atau membohonginya. Wa la yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Lalu beliau mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Untuk menerima perintah yang saya sampaikan ini, pesan yang saya sampaikan ini dari Allah, kata Nabi SAW, ada harus diikuti dengan ketakwaan, dan itu ada di sini. Beliau berikan isyarat di hatinya atau di jantungnya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Sungguh, kata Nabi SAW, cukuplah satu dosa yang sangat berbahaya bagi seseorang kalau dia menghinakan dan menjatuhkan saudaranya muslim. Kullu muslimin ala muslimin haram, semua muslim terhadap muslim yang lainnya hukumnya haram. Damuhu, darahnya nggak boleh tumpahkan. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan juga kehormatannya.